Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Seorang hamba Tuhan bilang begini, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya Yesus sebagai Raja, tapi Anda tidak lakukan pekerjaan Dia, Anda pembohong. Mari kita lihat apa pekerjaan Yesus. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yang percaya bilang amin. Ini ucapan Yesus, penggenapan terhadap nubuatan kitab Yesaya pasal 61. Ada 5 target pekerjaan Allah, dan ini mesti dikerjakan oleh gereja. Ini mesti dikerjakan anak-anak kerajaan. Bebas, katakan bebas. Pertama, katakan berita Injil. Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Berarti pekerjaan Yesus ialah memberitakan kabar baik. Bilang amin. Wow. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu Allah. Maka pekerjaan utama anak-anak kerajaan ialah memberitakan kabar baik. Sebab kabar baik itu membebaskan. Bagaimana kita beritakan kalau kita tidak pernah hidup di dalamnya? Maka setiap anak-anak kerajaan harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan beritakan. Ada satu pria tanya, Pak, kapan Yesus datang? Yesus datang kalau Injil Kerajaan Allah sudah didengar oleh segala suku bangsa, termasuk orang di Sumba. Dan itu pekerjaan gereja, pekerjaan anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Bukan memberitakan gosip, bukan memberitakan kekacauan dan ketakutan. Beritakan Injil Kerajaan Allah. Itu pekerjaan Yesus tuh. Saudara percaya Yesus? Amin. Kalau percaya sama Dia, buktikan. Tiap hari aku beritakan Injil Kerajaan Allah. Oleh perkataan kita, nggak usah khotbah di jalan raya, tapi hidupmu. Alkitab menyebutnya tidak hanya menyaksikan firman, tapi hidupmu adalah bukti bahwa Kristus itu hidup dan berkuasa. Yang kedua, Ia mengutus aku untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini yang disebut emosi yang sehat, healing ministry. Orang habis kebaktian langsung keluar cari makan. Di gereja-gereja tertentu, orang habis kebaktian masuk di ruang-ruang khusus. Mereka dikonseling, mereka didoakan, dipulihkan, dibebaskan. Karena kita tiap hari luka. Istri luka dengan suami, suami luka dengan istri, anak mantu luka dengan mertuanya. Apalagi mama-mama zaman modern. Saya menyebut mereka itu punya kuasa Injil Mama. Injil Allah kekuatan, Injil Mama kekuatan Mama. Kalau anak pelakinya udah menikah, 6 bulan kemudian dia bilang, Nak, Mama sedih lihat kamu. Waktu kamu belum menikah sama perempuan itu, badanmu bagus sekali. Kamu sering kirim-kirim uang buat Mama. Setelah kamu kawin sama perempuan itu, aduh, badanmu itu udah gak karu-karuan. Pria ini mendengar Injil Mama. Nah, ingat, menurut statistik di Indonesia, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Jadi kalau kamu buang perempuan itu, kamu masih bisa dapat lagi. Masih banyak. Dia dengar Injil Mama. Sampai di kantor.
Begitu ada nona satu lewat, seperti kasbi putih, maksudnya rok pendek. Dia bilang, mama betul. Waktu nona itu lewat, parfum Hermes dari Paris. Sampai di rumah istri lewat, bau minyak tanah. Dasternya lubang-lubang belum dicuci. Dia bilang, mama betul. Lihat pengaruh Injil, mama. Balik lagi ke kantor, dia mulai lihat, wih, ini perempuan-perempuan luar biasa. Saya salah kawin. Sampai di rumah, istri begitu masak, wih, sop tulang rusa. Haleluya. Kamu masak gak enak. Kamu masak tidak seperti mamaku. Istrinya telepon ibu gembala. Ibu, bagaimana cara masak yang enak supaya suami suka? Oh gampang, sini kamu ke rumah pastori, biar ibu pendeta yang kasih tahu. Bagaimana bu cara masaknya? Kamu sambil masak, sambil ludahin. Biar apa? Karena air minum itu berkuasa. Besok suami pulang kantor makan tetap tidak enak. Lihat kuasa Injil, mama. Itu tadi pasal 1. Itu yang bikin istri luka, suami luka, dan orang luka suka melukai orang lain. Kehancuran rumah tangga kita bukan karena kita nggak punya uang, bukan karena kita kurang cakap dan cantik, tapi karena kata-kata kita melukai orang lain. Ini yang disebut healing ministry, pemulihan emosi. Dan saya berdoa supaya gereja Rock juga punya pelayanan pemulihan batin kita. Bilang amin. Wow. Yang ketiga, bebas dari ikatan. Katakan bebas dari ikatan. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kita tertawan dengan kebiasaan buruk. Dengan apa? Rokok. Gaya dia, gaya masuk keluar. Masuk, keluar. Masuk lagi, keluar dari hidung. Masuk lagi, keluar dari mata, mata merah. Masuk lagi, keluar dari telinga, tidak mau dengar. Masuk lagi, besok keluar di koran. Judulnya Rest in Peace. Telah meninggal dunia dengan tenang. Bapak Yohanes. Saya bukan Yohanes ini. Karena jantung akibat rokok. Coba kita mau lapor sama Tuhan. Pak, Tuhan, dia mati karena rokok. Tuhan bilang, baca Kejadian pasal 1 ayat 28. Aku berkuasa, aku memberkati, suruh berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di darat, tubuh-tubuhan. Kenapa dia dikuasai tubuh-tubuhan? Apa tubuhan yang menguasai dia? Rokok dibuat dari tubuh-tubuhan. Jadi pria-pria yang merokok adalah pria-pria yang hina karena engkau dikuasai tubuh-tubuhan. Amin ibu-ibu. Amin itu benar-benar merdeka. Wanita-wanita bilang, Pak, sikat terus. Ada pria yang terikat dengan apa? Alkohol. Alkohol dibuat dari pohon enau, sopi. Minum sampai mabuk teralala. Mertua lewat juga dia terkenal. Ini perempuan siapa ini? Ya? Sampai dia udah mabuk, dia lihat mertuanya itu, dia pikir seperti anak SMA baru pulang sekolah. Jadi pria-pria yang mabuk bertobat. Amin. Sekarang banyak wanita terikat dengan gadget, main handphone terus. Jadi kita semua terikat.
terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kata-kata yang kotor. Anak pulang bilang dia babi. Suami pulang bilang dia monyet. Istri pulang bilang dia sapi. Jadi sapi kawin sama monyet, anaknya babi. Ini anak kerajaan macam apa? Saya berdoa supaya orang roh di Kabupaten tidak ada kata-kata kotor keluar mulutnya. Bilang amin. Terikat dengan masa lalu kita, pergi ke kuburan, bicara-bicara dengan orang mati, bawa hati ayam. Wih, hati ayam itu kalau digoreng enak banget. Bawa hati sapi, bawa hati babi. Untuk cari tahu bagaimana kira-kira pilkada siapa menang. Supaya pasang judi. Di Kabupaten ini semua ini banyak. Masih banyak anak-anak Kristen, orang-orang gereja, rajin ke gereja tapi juga rajin ke kuburan. Cari kebenaran. Orang udah mati dia hidup aja nggak bikin apa-apa. Pergi lagi ke dukun. Dukunnya itu rumahnya itu tanah. Kamu kan rumahmu lantai pakai ubin. Kok kamu yang diubin minta pendapat dari orang pakai tanah? Bajunya juga udah 7 hari nggak dicuci. Pakai sirip pinang. Mama yang suka cat rambut hitam itu. Udah tua juga mau cat rambut kau. Alkitab bilang rambut putih mahkota kemuliaan. Amin. Tapi sekarang mama-mama, dong punya rambut hitam pekat. Dong berjalan gaya, nona nyong-nyong mulai ganggu. Suci, suci, nona. Begitu balik muka, anak-anak muda kabur. Soalnya apa? Keriput. Saya ingatin mama yang sudah lanjut usia, rambut hitam. Begitu kau berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, saya sudah tidak kuat. Tuhan bilang, mama masih kuat. Tahu dari mana kau berambut masih hitam? Saudara yang ketawa itu sedang disembuhkan. Amin. Amin. Lihat, ini yang disebut keterikatan. Jadi bapak-bapak yang istrimu masih makan sirip pinang, malam ini pulang langsung bikin pembersihan. Mama yang suamimu masih merokok, malam ini pulang bikin pembersihan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mesti sehat jasmani dan rohani dong. Berikutnya, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, pemulihan dan pembebasan. Amin. Wih, saya kalau istri saya sudah mulai marah-marah, saya bilang terima kasih Tuhan. Sekali dia marah tapi mulutnya tetap ada di tempatnya. Haleluya. Satu kali ada lomba menyelam dalam rangka 17 Agustus. Jadi lomba menyelamnya diikuti oleh 3 kategori. Kategori pertama, pemuda usia 20 tahun. Kategori kedua, bapak-bapak usia 50 tahun. Dan kategori ketiga, kakek-kakek usia 75 tahun. Panitia punya syarat, siapa yang bertahan lama di dalam air, dia juara 1. Begitu osteoploid, 3 menyelam. 10 menit kemudian anak muda 20 tahun keluar. Juara berapa? Juara 3. 15 menit kemudian bapak usia 50 tahun keluar. Juara berapa? Juara. Yang bapak yang 75 tahun ini sudah 1 jam nggak keluar. Ternyata mati. Ketua panitia bilang, tim SAR menyelam, cari. Dorang menyelam cari di tempat tadi, nggak ketemu sampai 100 meter di sana. Dia udah di bawah arus, bajunya nyangkut di batu karang. Diangkat naik ke atas. Ketua panitia bilang, Pak dokter, tolong periksa dulu, siapa tahu dia masih hidup. Begitu dokter periksa nadinya, begitu dokter buka tangan, dokter lihat ada tulisan spidol hitam, tulisan besar. Isinya, biar mati yang penting menang. Amin.
Mau menang? Mati. Mau menang? Mati. Apanya mati? Kau punya kesombongan itu. Kau punya ego itu. Kau punya tukang marah-marah itu. Tukang merokok itu. Tukang mabok itu. Tukang makan sirip pinang itu. Tukang korupsi, manipulasi, terobos lampu merah. Kau mesti mati. Supaya apa? Bukan hanya kau menang, tapi orang lain juga melihat kemenangan itu. Amin. Jadi kekristenan itu diajarkan untuk mati. Orang Yesus saja mati. Bagaimana cara mati? Nih, saya ajarin bapak-bapak. Kalau mama lagi cerewet, cuca. Kau diam aja. Itu artinya mati. Jadi mama cuca, diam. Nanti lama-lama dia capek, mati sendiri. Amin. Karena kalau memilih mati, ya mati sendiri. Dan kalau dua-duanya udah mati, Kristus yang berotoritas. Amin. Dong. Mama, bapak mulai mama mati. Sambil makan sirip pinang, yang sumber dia nggak boleh, mati. Nanti bapak capek, mati sendiri. Habis itu bapak tanya, mama mau makan apa? Mama diam. Pizza Hut? Tidak mau. Makan ikan bakar? Tidak mau. Ayam kafe? Tidak mau. Jadi mama mau apa? Mau kasih mati lampu? Langsung mama jawab, kalau bapak pulang dan mama mulai marah-marah, ingat, perempuan kalau cerewet itu artinya dompetnya sudah mulai kosong. Dan Anda tidak usah doakan, cukup isi dompetnya, selesai soal. Dan ibu-ibu dengar baik-baik, kalau pria kecewa, dia kecewe. Jadi hati-hati. Jadi kalau mama mulai papa santai aja. Kau masuk kamar mandi, hidupkan showernya. Yesus itu baik. Dia tetap cerewet di situ. Sungguh baik. Dia mandi. Keluar. Dia marah. Itu perempuan kalau lagi marah. Terus kita bersuka cita. Tambah marah. Diambil ulekan sambal. Pukul ke bawahmu. Hai pria, tepuk dada dan berkata, berbahagialah pria yang dia karena kebenaran, sebab mereka lah yang punya kerajaan Allah. Amin. Itu Alkitab yang bilang, bukan Pak Wahyu yang bilang, bukan saya yang bilang. Alkitab yang bilang begitu. Amin. Iya dong, itu yang disebut mati dan akan terjadi kemenangan. Mama kalau lihat suamimu pulang, dia naik sepeda motor, hujan, tapi sekarang nggak ada hujan, panas, debu, datang, lihat dia itu mukanya nggak karu-karuan. Dia tidak bawa apa-apa. Mama jangan marah dia. Buka kedua tanganmu dan berkata kepadanya, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan berbeban berat. Mama sudah siapkan kopi susu dan pisang goreng. Haleluya. Amin. Itu gaya hidup kerajaan Allah. Saudara pikir kerajaan Allah itu turunkan langit ke bumi? Kerajaan Allah itu gaya hidup sehari-hari. Kalau ini kita praktekkan, tahun rahmat Tuhan sudah datang ke dalam rumah tangga kita. Amin. Rumah tangga kita adalah tempat pertama dan utama kerajaan Allah dinyatakan. Lihat itu peristiwa di apa itu di Kana. Itu anggur habis. Ada satu wanita yang tidak panik. Dia bernama Maria. Dia nggak panik. Dia nggak perlu WA atau telepon sana sini. Dia cuma bilang sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Doa terpendek di Alkitab. Kehabisan anggur. Yesus bilang apa? Belum waktuku mama. Tiba-tiba air jadi anggur. Siapa yang bikin? Bapak yang bikin. Berarti mujizatnya bukan anggurnya. Mujizatnya ialah Yesus hadir dan kelimpahan terjadi. Amin. Yesus hadir yang tawar jadi manis. Yesus hadir yang kurang jadi melimpah. Maka pastikan Yesus ada di setiap kehidupan kita.
Kalau itu yang kita praktekkan, katakan wow. Bilang wow. Dan S-nya sehat jasmani. Katakan sehat jasmani. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan penglihatan bagi orang-orang buta. Jadi kedatangan Yesus itu holistik. Beritakan Injil Kerajaan Allah. Bebaskan orang-orang yang terikat, healing ministry. Bebaskan orang-orang yang hidup dalam penindasan. Nyatakan tahun rahmat Tuhan. Dan orang sehat jasmani. Alkitab bilang kita manusia roh. Kalau rohmu benar, jiwamu dan tubuhmu akan sembuh, sehat. Amin. Kita mesti sehat. Bilang amin. Wih, saya sehat walafiat luar biasa. Bagaimana cara sehatnya? Rohmu harus sehat. Dan jiwamu sehat, tubuhmu akan sehat. Amin. Terakhir, Yohanes 14 ayat 12. Dia bilang begini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Siapa yang percaya kepadaku, dia lakukan pekerjaan yang aku lakukan. 5 pekerjaan tadi itu, bebas itu. Anda bisa lakukan. Kalau kamu percaya kepada aku, kata Yesus. Percaya itu artinya menyerahkan dirinya. Percaya itu artinya mempersembahkan hidupmu. Pikiranmu dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau begitu, siapakah yang melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus? Bukan pendeta saja, bukan penatua, diaken, bukan hamba-hamba Tuhan. Yang melakukan pekerjaan Yesus itu orang-orang yang percaya kepadaku. Dan dia gak pakai jabatan. Perhatikan Yohanes 17, dia bilang apa? Sama seperti yang kau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Berarti pengutusan Yesus, Bapa kepada Yesus, kualitasnya sama ketika Yesus mengutus kita ke dunia. Satu kali saya KKR di Cina. Di China itu pakai bahasa Mandarin. Penterjemahnya menjelaskan. Saya khotbah tidak terlalu panjang karena penterjemah berarti kan 2 kali. Selesai, tidak lagi terjadi apa-apa. Doakan mereka, selesai. 3 bulan kemudian saya datang lagi. Ternyata acara berikutnya ada satu pria pengusaha muda kaya raya. Dia punya 10 pabrik di 10 kota. Karyawannya ribuan. Anak muda usianya nggak sampai 50 tahun. Lalu dia bersaksi. Dia bilang, Musa itu pendeta. Saya pernah 3 bulan lalu ikut KKR Bapak di Wenzhou. Saya pulang praktekkan kebenaran itu. Saya ini sakit hepatitis C. Hepatitis C itu apa ya? Liver. Hepatitis C apa? Liver ya? Ada dokter di sini? Dokter ini kok diam-diam saja ya? Kok dokter benar ke tidak? Hepatitis C itu liver toh? Nah, hepatitis C itu 90% kena dia. Tapi habis dengar firman Tuhan di KKR saya 3 bulan lalu, begitu dia dengar saya datang, dia datang lagi ke kota itu. Dia bersaksi. 90% hati saya udah kena hepatitis C. Tapi waktu saya dengar firman Tuhan dari Liu Muse, pendeta Liur, saya pulang mulai praktek. Saya ajarin ini firman Tuhan bagaimana mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Dia baca firman, dia doakan orang, dia bebas, dia mengampuni. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia bilang sekarang justru terbalik. 90% saya sembuh total. Dia bilang hanya tinggal 10%. Terus saya bilang begini, nanti Tuhan sembuhkan yang 10%. Dia bilang tidak begitu Pak Pendeta. Wih, ini yang pendeta siapa ya? Dia bilang begini, justru 10% itu dibiarkan Tuhan, supaya saya tetap bergantung kepadanya. Kalau 100% sembuh, saya jadi sombong. Dan saudara tahu apa yang terjadi?
Karyawan-karyawan dia yang menyebar di 10 kota. Itu dia kirim ke camp-camp pria. Dan selama 3,5 tahun, kami menangkan hampir 6.000 keluarga baru bertobat terima Tuhan Yesus. Dikerjakan oleh pria. Dan teman-teman, banyak hamba Tuhan kami sama-sama tim. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Apa yang lebih besar? Bukan kuasa kita lebih besar. Mari kita bikin keputusan. Dan kalau Tuhan pakai kita, dia enggak bilang kamu harus dokter dulu, enggak ada. Kamu harus magister, enggak ada. Kamu harus sarjana teologi, enggak. Barang siapa percaya kepadaku, katakan amin. Kalau kamu percaya kepadaku, persembahkan hidupmu, pikiranmu, seluruh hidupmu persembahkan kepada Kristus. Maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Ya 5 tadi itu. Jadi kalau gereja tidak melakukan pekerjaan Yesus, itu bukan gereja. Yesus enggak ada di situ. Bahkan seorang hamba Tuhan, namanya Dietrich Bonhoeffer, di zaman Nazi Jerman. Dia bilang begini, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristen tanpa pemuritan sama dengan Kristen tanpa Kristus. Karena gaya hidup Kristus 5 pekerjaan itu dia lakukan dalam bentuk pemuritan, discipleship. Nah, kalau itu kita praktekkan, Tuhan dahsyat. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh beberapa hari ini selama 1 minggu di sini, siang malam saya berdoa. Saya ajak istri saya kita berdoa supaya orang-orang representatif of Christ Kingdom menjadi model ilahi di pulau ini. Bilang amin. Dan banyak orang akan mempersembahkan hidupnya buat Tuhan karena ada mujizat-mujizat yang terjadi. Istri saya sembuh perjamuan kudus. Saya pimpin perjamuan kudus hari Minggu. Dia ambil roti, dia klaim dalam tubuh Kristus, dia minum anggur darah Kristus. Besok kami ke dokter, minum lenyap. Itu iman itu menyembuhkan engkau. Dokter putuskan operasi. Doa. Dia kalau tidur dia nggak tahu kalau saya sedang taruh tangan. Saya nggak sentuh langsung karena nanti dia bangun. Dalam nama Yesus, engkau lebih berkuasa. Tipis tuh, selesai. Kalau kita praktekkan ini, Tuhan dahsyat. Bilang amin. Jadi bapak-bapak, kalau istrimu mengalami sakit penyakit tertentu, tidak usah tunggu KKR. Anda punya kuasa untuk itu. Karena firman Tuhan itu hidup di mulutmu, hidup di hatimu. Satu kali ada 3 orang jual Alkitab. Yang pintar bicara, 1 bulan cuma jual 5 buah. Yang bicaranya nggak terlalu pintar tapi bisa, 1 bulan dia jual 200 buah. Yang gagap ini, 1 bulan bisa sampai 1.000 buah. Bosnya tanya, apa rahasianya? Ini pintar bicara, sales yang luar biasa cuma 5. Yang satu ini cuma 200. Kenapa kamu 1.000? Dia bilang begini, bos, saya bilang mereka, kalau kau tidak beli, saya bacakan buat kau. Daripada gua dibacain, langsung bayar. Dan dia datangi semua orang. Alkitab. Kalau lu nggak bayar, gua bacain Alkitab. Musa gagap. Tapi Tuhan bawa dia pimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Hebat bukan? Amin. Oh iya. Si Gideon itu pria lemah, gak kuat. Tapi Tuhan pakai dia untuk kalahkan orang Midian. Lihat itu Sarah mandul, tapi Tuhan bilang melalui kandunganmu keturunanmu seperti pasir. Maria belum menikah, dari kandungan akan lahir seorang juru selamat. Jadi Tuhan nggak bisa bikin apa, Tuhan bisa bikin semua. Dan karena kita percaya kepada Dia, kita juga bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi kalau ada tetanggamu yang sakit, nggak usah repot-repot cari Pak Wahyu.
Dia lagi siapkan materi khotbah. Ya loh. Dia lagi siapkan materi pembinaan. Kamu aja dengan suami istrimu. Pergi doakan orang itu. Dan Tuhan akan sertai dengan tanda-tanda ajaib. Amin. Oh, saya sama istri kalau udah dengar orang, Pak, doa, kita pergi doa. Soal kesembuhan bukan wilayah kita. Bagian kita lepaskan kuasa firman. Bagian kita lepaskan kuasa doa. Dan Tuhan akan sembuhkan. Amin. Tahun 2004 akhir, saya ikut camp pria. Camp pria sejati. Waktu itu, haleluya. Sekarang namanya Rockman. Di pemulihan itu, setelah pulang camp, setiap orang diberikan semacam tugas untuk renungkan firman selama 40 hari. Non-stop. Dan saya mulai renungkan firman Tuhan. Dulunya, waktu saya udah pendeta waktu itu, udah ketua sinode, tapi baca firman kalau khotbah saja. Tapi mulai pulang pemulihan itu, saya mulai baca firman tiap hari. Tiap subuh. Kadang-kadang saya bangun lebih cepat dari bunyi-bunyi yang lain itu. Hari ke-37 setelah pulang camp, saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan dari sebuah gereja karismatik. Dia bilang, Pak Nus, kami mau antar orang gila biar Bapak doakan. Saya bilang, apa kamu yang gila kali ya? Sejak kapan saya doain orang gila? Doa usir nyamuk aja nggak pergi. Iya Pak, tapi Tuhan kasih tahu, ini orang karismatik kan ngomongnya selalu pakai nama Tuhan. Tuhan beritahu kami, waktu kami doa, Tuhan bilang antar orang gila itu ke pendetaan muslim di BSD. Ya, karena udah bilang Tuhan yang suruh, saya suruh bawa. Lalu saya sama istri saya ke gereja, lalu ada hamba Tuhan, anak rohani saya, dia bisa main gitar. Allah kuasa melakukan segala perkara. Saudara, waktu lagu itu dinyanyikan, orang gilanya itu benar-benar gila. Karena ada dua jenis orang gila, yang benar gila dan gila benar. Dia baru dibawa keluar dari rumah sakit jiwa di Grogol. Ya. Ini peristiwanya tahun 2005. Jadi dia berdiri depan kami bertiga. Saya mulai tiru gaya doa hamba-hamba Tuhan yang karismatik itu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan roh yang mengikat engkau keluar. Sudah tahu apa yang terjadi? Mau tahu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Tapi nyanyi terus. Ibu Nana dengan hamba Tuhan yang main gitar itu, mereka nyanyi. Itu orang gilanya tetap berdiri. Lihat saya terus. Saya tiru itu. Camp itu. Di camp itu kan pria-pria yang udah ikut tahu ya. Itu pelayanan pelepasan, pemulihan, orang teriak. Saya dalam nama Yesus. Keluar. Lihat tahu, hampir 2 jam. Itu pelayanan paling terlama di muka bumi. 2 jam Pak Gembala. Tidak terjadi apa-apa. Tapi saya tidak menyerah. Kan udah dapat firman Tuhan. Tiba-tiba pria itu jatuh. Begitu dia jatuh, dia berguling-guling. Dia berguling ke kiri, ke kanan. Kayak lagu Mumere. Putar ke kiri, orang gila putarlah ke kiri. Dia putar kiri, dia guling ke sana, tapi busanya itu udah mulai keluar, bau busuknya bukan main. Kami terus nyanyi ala kuasa. Setelah beberapa saat kemudian, diam dia. Saya angkat dia, saya tuntun dia ke kamar mandi, mulai cuci mukanya. Ibu Nana ambil pel, kemudian dia bersihkan ruangannya. Kami doa syukur, kemudian saya telepon keluarganya. Hamba Tuhan tadi. Namanya James. Kalau orang Inggris, James. Ini orang Batak, jadi James. James sudah sembuh. Benar Pak Pendeta? Puji Tuhan. Kalian jemput dia. Ternyata dia terikat dengan kuasa gelap. Karena kepahitan
sama Bapaknya. Dari situlah saya mulai yakin, cita-cita saya untuk doakan orang sembuh mulai terjadi. Iman saya mulai bertumbuh. Karena selama ini saya cuma khotbah. 2 minggu kemudian saya ditelepon lagi. Pasiennya apa? Orang gila lagi. Di Balaraja. Yang sudah pernah ke Jakarta pasti tahu. Pak, ada orang gila. Nah, sekarang saya sudah punya tim. Istri saya dengan beberapa wanita, saya dengan beberapa pria, kami 2 mobil menuju ke Balaraja. Sampai di sana, lihat orang gila ini, pria juga. Dia itu lagi main di sawah, seperti apa, babi yang sedang mencari makan. Saya bilang, pria-pria, tangkap dia. Mereka tangkap, bawa masuk ke rumah. Prakteknya sama. Kita nyanyi lagi ala kuat. Polanya sama, 2 jam kemudian. Sembuh, total, haleluya. Ini orang gila sembuh, kok saudara nggak tepuk tangan nih? Saya penasaran, waktu kami pulang, malam-malam saya mulai berdoa. Tuhan, kenapa orang gila? Tuhan, kenapa? Nggak ada jawaban, Pak. Kira-kira 5 hari, saya begitu doa, Tuhan, kenapa orang gila? Tiba-tiba saya dengar suara. Saudara saya dengar suara itu persis saudara dengar suara saya. Saya lihat ke belakang saya itu nggak ada orang, istri saya masih di kamar sama anak-anak. Saya dengar suaranya bilang begini, karena kamu juga pernah gila. Di rumah kami di Tanimbar itu, Papa nggak punya handphone, kan orang tua-tua. Jadi ada telepon manual, cuma 7 angka. Saya langsung pencet nomor. Saya mau tanya Papa, apakah pernah saya gila? Waktu saya baru tekan 2 nomor, tiba-tiba nomor telepon di rumah itu hilang. Nggak ingat lagi. Nah, saya mengerti. Kalau begitu ini suara Tuhan. Mulai besok itu saya mulai diundang. Undang dari Yayasan Dulos, urusin orang gila. Jadi saya waktu itu dikenal sebagai pendeta orang-orang gila. Beberapa bulan kemudian banyak sekali orang mulai dilayani orang gila, orang mulai antrian. Seorang tentara anak perempuannya gila 8 tahun diantar ke gereja, keluar sampai dibawa keluar dari rumah sakit jiwa di Grogol. Kami doakan dia Pak hampir 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Saya bilang, Tuhan, kenapa yang satu ini lama sekali? Ini 2 jam, ini kenapa 3 bulan? Apa kuasa itu udah nggak ada lagi? Tuhan bilang, kamu salah doa. Salah doa gimana? Urus bapaknya. Ternyata sumbernya. Ternyata bapaknya punya kuasa-kuasa gelap, punya ilmu-ilmu macam-macam. Bapaknya suka pukul mamanya. Anak gadis yang umur 30 tahun ini gila karena mamanya disiksa oleh bapaknya. Kami doakan bapaknya, pelepasan. Anaknya itu sembuh total. Haleluya. Begitu banyak pria di berbagai tempat. Mereka benar-benar gila. Gila hormat. Gila istri orang. Gila anak gadis orang. Gila uang. Gila jabatan. Dan akhirnya sejak saat itu, saya berkeliling. Pernah tahun 2015, saya terbang 153 kali. Amerika, Kanada, China, India, dan seluruh Indonesia. Dan mulailah terjadi kesembuhan. Banyak pria disembuhkan. Termasuk beberapa pria yang ada di ruangan ini. Haleluya. One, two, three. Yang bilang yes itu yang udah dipulihkan. Bukan pria. Haleluya. Amin. Taruh tangan di bagian yang sakit dan ikut saya berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi
Kristus